Ya, baik. Ini dalam video kuliah kita kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang apa? Integral. Di sini integralnya nanti bisa integral tak tentu, bisa tertentu. Minggu lalu kita telah bahas mengenai integral sebagai nama lain dari integral apa? Anti dari derivatif, ini kan? Anti derivatif. Nah, kemudian minggu lalu itu kita membahas bagaimana jika diberikan suatu area yang berada di bawah kurva, lalu kita seperti ini, kita ingin mencari apa? Mencari berapa luas area di bawah kurva ini, seperti ini. Nah, ini dari buku Calculus Early Transcendental kalangan Jim Stewart ya, Bapak ambil ya. Bapak tampilkan dan Bapak diskusikan nama kalian ini adalah buku Calculus Early Transcendental karangan dari Jim Stewart edisi ke-8. Masalah luas ya. Nah, review kecil dulu. Jadi kalau fx atau y adalah x kuadrat, ini dari 0 sampai 1, kita mau menghitung luas area S ini, maka kita lakukan dengan cara misalnya membagi dengan 4 persegi panjang. Ini dia persegi panjangnya. Jadi persegi panjangnya underestimate atau overestimate? Overestimate. Kelebihan hitung, betul? Karena ada yang area-area dari atas ini yang di atas kurva. Sedangkan kita mau ceritanya area di bawah kurva, yaitu area biru S ini. Ini adalah overestimate. Ini persegi panjangnya ada 4, dari 0 ke 1 dibagi 4 berarti delta X-nya 1/4. Kemudian kita menggunakan pendekatan persegi panjang sisi kanan atau sisi kiri ini. Gambar B, lihat. Coba jawab. Sisi apa, Bang? Kiri, kanan? Nih. Kita pakai sisi kanan, ya kan? Karena persegi panjang ini bagian kanan yang menempel pada kurva, kan begitu. Dan untuk yang sama, kurva yang sama, ya x kuadrat dari 0 ke 1 dengan delta x/4. Nah, ini kita lihat sama-sama dibagi 4, tetapi yang menempel pada kurva sisi apa? Sisi kiri. Maka ini sisi kiri. Nah, ini kemudian masih 4. Kalau dibagi 8, nah, untuk sisi kiri dia underestimate karena ada daerah-daerah di sini yang di atas kurva, di bawah kurva, dan di atas persegi panjang yang tidak terhitung. Maka ini underestimate. Dan jika kita bagi menjadi 8 dari 0 ke 1, maka delta X-nya 1/8, persegi panjangnya semakin kecil. Ya, kecil itu maksudnya lebar kaki persegi panjangnya semakin kecil, baik pada kasus underestimate maupun overestimate, kan begitu. Nah, ini kiri dan kanan, sisi kiri, sisi kanan. Maka tentunya semakin banyak persegi panjangnya, seperti telah kita bahas, hasil integrasinya akan lebih baik. Jadi inilah tabel yang menjelaskan bagaimana jika N-nya 10, artinya dari 0 ke 1 dibagi 10 sub persegi panjang. Bagaimana kalau dibagi sampai 100? Ini LN maksudnya left, sisi kiri, R itu right, sisi kanan. Maka ini luas yang ditaksirnya hingga pada 1000. Jadi dari 01 dibagi hampir 1000 misalnya seperti ini. Maka ini nampak sini akan semakin halus. Kita menggunakan notasi sigma bisa seperti ini. Oke, maka kita dapat areanya ya dengan menggunakan konsep limit. Oke. Nah, ini lihat kalau dia N-nya 10, berarti apa ini? Ruas sisi kanan akan memberikan taksiran 0,385. Kemudian sisi kanan ini akan memberikan hasilnya 0,3502 untuk N-nya 30. Lalu untuk N-nya 50 akan lebih halus lagi dan semakin mendekat kepada hasil yang sebenarnya. Dan kita lihat ini jelas ya. Oke, kita coba menggunakan satu kali lagi ya. Kita coba one more. Yaitu dengan menggunakan mengambil satu soal ya. Nah, ini lihat. Sekarang tadi ada sisi kanan, sisi kiri. Kalau ini sisi apa, Bang? Jawab Bapak, tolong. Sisi apa nih? Yang gambar 15. Persegi panjang sisi kiri, kanan, atau apa? Tengah. Tengah kan? Ya, sisi tengahnya. Berarti X1-nya berapa ini? Kita tengok 0, 1-nya kan di sini ya.
Dari 0 sampai 2 dibagi berapa persegi panjang? 4. Jadi 2/4 setengah. 0,5, 1,52. Berarti di sini garis putus-putus tengah ini antara 0 sampai 0,5. Berarti ini 0,25. Betul? F-nya 0,25. Ini dia. Kemudian ini F-nya antara 0,25, 0,5 dan 1. Yaitu 0,75. Nah, nanti di sini kita sudah dapat lompatannya. 0,25, 0,75, 1,25 sampai 1,75. Dikalikan saja dengan delta X. Ini M-nya 4, M ini mid ya, midpoint. Maka kita punya area seperti ini. Kalau kita pakai sisi tengah. Jika diperbanyak dari 4 menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, sampai 10. Maka dari 0 ke 2 dengan 10 subinterval akan memberi kita berapa banyak? Nah, ini Bapak noted ya. Nih. Dari 0 ke 2, jadi N-nya, ini apa ini? Kelihatan ya, N-nya 10, berarti delta X-nya berapa? Silakan. 2 dikurang 0 dibagi 10, alias 0,2. Maka dari sini ke sini, ini 0, di sini berapa? 0,2. Terus di sini, lompat 0,2, terus 0,4 dan seterusnya. Nah, karena persegi panjang pertama ini yang kita gunakan adalah sisi tengah, maka tengah-tengah ini akan ada pada X antara 0 sampai 0,2 yaitu 0,1. Maka ini F-nya, Fx-nya menjadi F 0,1. Jelas itu? Halo? Jelas, Pak. Nah, ini dia 0,1 kan? 1. Kemudian berikutnya karena lompatnya adalah 0,2, habis 0,1 berapa? Tambah 0,2. 0,3 plus 0,2 aja, ngerti? Tuh. 0,3 terus 0,5. Jadi semua sampai terakhir antara ini 1,8 hingga 2 menjadi di sini 1,9. F 1,9. Makanya ini paling tinggi adalah F 1,9. Dikali delta X yang nilainya 0,2. Nah, masukin. Bapak tanya, kenapa ketika F 1,9 di sini E pangkat min 1,9? Apa alasannya? Silakan, tolong cepat. Kenapa kalau F-nya di sini 0,1,9, lalu di sini hasilnya E pangkat min 1,9? Apa reasonnya? Tengok di situ. Jawab dong. Dari rumus ya, Pak? Rumus, ya persamaannya kan, Bang? Karena persamaannya Y sama dengan apa? X sama dengan E pangkat X, berarti minus ya, Pak? Iya, Fx sama dengan E pangkat min X. Karena F 1,9, berarti ini E pangkat min 1,9. Kalau ini hanya masalah hitungan aja ya. Bisa dipahami? Clear ya? Jelas dong, ya kan? Nah, ini dia. Kita dapat menghitung dengan jumlah Riemann. Ini namanya jumlah Riemann. Luas-luas tersebut. Nah, ini seperti ini. Baik. Sekarang ini kita tengok, Bapak tutup, Bapak annotate-nya ini dihapus dulu ya, clear dulu, biar tampak jelas. Oke, kita lihat lagi sekarang. Kayaknya lebih enak pakai annotate gini ya, dari bukunya langsung. Oke deh. Minggu lalu juga sudah diterangkan distance problem. Apa itu distance problem, Bang? Masalah jarak. Masalah jarak. Oke. Kalau kita punya di sini kecepatan, ini kurva di sini V, kecepatan velocity, di sini waktu, maka luas areanya menyatakan apa? Jarak. Ya kan? Mengintegralkan kurva kecepatan terhadap waktu hasilnya adalah jarak. Karena kecepatan dikali waktu hasilnya jarak. Kan seperti itu. Nah, Bapak mau tanya lagi sekarang nih. Sama saja, tidak ada masalah. Bagaimana kalau kita nih oil leak from a tank at a rate bla 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 decrease bla 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 bla. Nah, ini. Coba lihat ini, Bang. Ini. Kalau kita berupaya untuk menyelesaikan this problem, ini ada problem ya. Ini soal seperti ini dari buku James Stewart lagi. Ini.
Ini, tengok. Bapak coba gambarkan di Microsoft Journal ya, Microsoft Whiteboard ini. Whiteboard. Oke, kita olah sekarang di sini. Oke, sebentar. Ini Bapak paste dulu sini. Kelihatan sudah semua bagi kalian? Nih, kalau diperkecil ini jelas nggak gambarnya? Masih ya? Bisa ya? Oke, lihat ini sekarang. Kita coba background-nya kita buat deh. Kotak-kotak gitu ya. Kecil, ini agak besar. Nah, ada ini ya, grid yang ini Bapak update. Ya gitu. Bisa nggak kalian tolong semuanya, coba dibaca dan diartikan. Siapa yang bisa kasih komen? Ini soal tentang apa? Silakan. Tengok baca soal 15 dari buku Jim Stewart ini nih. Katanya apa? Halo? Halo? Mana suaranya nih? Ya, Pak. Ya, ini cerita apa nih, Bang? Coba bacakan dalam bahasa Indonesia saja arti soal ini apa? Membahas apa gitu. Minyaknya bocor, Bang, dari sebuah tangki gitu, Ya, Bang. betul. Leak itu bocor. Jadi ada tangki itu berisi minyak, lalu ada leak keluar, ya katakanlah keluar dari dasar tangki. At a rate itu apa? Laju, ya kan? Rate-nya apa? RT, ini kan? Laju kecepatan. Satuannya lajunya apa? Liter per jam. The rate of decrease as time pass, dengan bertambahnya waktu, makin lama waktu, maka kan minyak dalam tangki itu kan berkurang kan. Kecepatan berkurangnya dinyatakan di dalam tabel yang dicatat dalam interval setiap berapa jam. Ya, gitu. 2 jam. 2 jam ya, Cut ya. Oke. Dia intervalnya dicatat setiap 2 jam. Coba kita sekarang tengok. Tolong Bapak kalian lakukan sama dengan Bapak. Bisa nggak kalian gambarkan itu? Silakan. Kita gambar yuk. Kita gambar, coba di buku kalian. Bisa tulis di meja. Tulis gambar kayak begini, sumbu X, sumbu Y. Oke. Jelas? Nih, sumbu Y. Ini kan sumbu X. Kita datakan, data ini, data tabel itu kita grafikin ceritanya. Ini T-nya 0 di sini ya kan? Oh. Bapak akan ambil dari sampai 10 ya. Ini berarti sini, katakanlah ini 2, 4, 6, 8 di sini 10. Nih. Paham? Gambar coba. Tuh, kalian gambar. Ini T ya. Bang Fatur ya. Time. Time-nya satunya apa? Hour. RT-nya apa di sini? Data tertinggi dari RT berapa? Lihat, RT tertinggi berapa? Tabel itu? 8,7, Kak. 8,7 tertinggi, terendahnya 5,3. Berarti kita kira-kira lah, maksud dari sini bagaimana kita bikin supaya dia pas gitu ya. Ini oke lah, satu kotak satu ya, ini 2. Boleh? Sini berapa? 4, 6, lalu sini 8. 8,7 bagaimana dong? Di sini ya. Agak-agak ke atas sedikit kan? 8,7 sini deh. Nah, itu. Lebih kurang sini lah. Ini R, tulis. RT satuannya apa ini? Liter per hour, liter per jam. Jadi dalam 1 jam berapa liter? Coba tengok. Ketika T-nya 0, mula-mula sudah keluar berapa liter? Ketika T-nya 0. Sudah keluar dari tangki sebanyak 8,7. Kalian buatlah di sini. 8,7 di sini ya. Ini kan 9 di sini. 7. Ya kan? 8,7.
Kemudian 2 jam kemudian berapa? Tinggal 7, ini 8, 7,6 di sini ya. 7. Nah, terus ketika 4 jam kemudian 6,8 di sini, di 7 sini. Nah, gitu ya. Lalu apa lagi? 6 jam kemudian 6,2 di sini dia. Lebih kurang masih di atas 6. 8 jam kemudian 5,7 sini di. Lalu terakhir 5,3. Oke. Bisa kalian gambarkan ini? Coba kalau digambarkan grafiknya kita hubungkan jadi seperti ini. Jelas? Itu dia. Kalau kita diminta menghitung luas area, berarti kita mencari apa? Kita cari luas area nih ya. Dari sini ke sini. Nah, satu. Kita bikin persegi panjang lagi kayak tadi. 2, 3, 4, 5. Data kita startnya dari 0 atau dari 2? Bapak tanya kalian loh. Halo. Dari 0 atau dari 2? Dari 0. Berarti kalau dari 0, persegi panjangnya kita tarik rata itu dari 2 sini atau dari 0? Dari bawah ini atau dari atas ini? Nah, dari mana? Garis datar atas atau garis datar bawah? Dari atas, Pak. Atas kan? Betul. Jadi kita mengambilnya dari garis datar atas karena kita startnya kan dari apa tadi? Kita startnya dari kiri kan itu kan, dari 0. Berarti ini. Ini bisa dipahami semua? Ngerti ya? Nah, jadi ini pendekatan persegi panjang sisi kanan atau sisi kiri, Bang? Hah? Kiri, Pak. Sisi kiri. Oke, dari sisi kiri gambaran kurva ini underestimate atau overestimate? Apa? Over. Overestimate kenapa? Karena kelebihan hitung. Betul nggak? Alasannya ini, harusnya kan nggak dihitung nih, betul nggak? Ya, nanti sebenarnya berarti kelebihan hitung. Oke, mari kita hitung. Berarti yang ditanya apa? Find the lower and the upper estimate for the total. Oh, ditanya 2 loh. Kalian sudah cari apa? Lower dan upper. Oke, pertama kita cari satu upper dulu ya. Upper estimate-nya berapa? Berarti upper estimate-nya setara dengan delta X, delta T. Delta T dikali sigma apa? F T. Berarti ini delta T-nya 2 kan? Sekarang FT-nya T berapa mulai? T0 ya. Ditambah FT 2 sampai 4, 6, 8, 10 ikut nggak? Ikut nggak 10 kalau over? Upper estimate-nya 10 ikut nggak? F10 ikut nggak? Ikut nggak F10? Cut, ikut nggak? Enggak ya, Pak? Nggak ya, karena kan kiri semua. Berarti Iya. kiri nggak, berarti 2 dikali berapa F0-nya Kak Cut? Nilai F0 berapa? 8,7, Pak. Ya, 8,7. Ditambah F ininya 7,6 tambah 6,8, 6,2, 5,7. Stop kan? Oke, hitung ya. Nih, berapa nih? Kalian hitung nih, Bang. Apa hitung semuanya, Bang Fatur. Kedua, yang berikutnya kita pakai apa sekarang? Underestimate. Kalau underestimate, Bapak akan gambarkan pakai yang hitam. Jelas nggak? Nih. Paham nih? Ini underestimate. Ini yang bawah ya, tengok persegi panjang yang rata atasnya itu yang bawah. Paham? Ini underestimate. Yang B, kalau kita hitung pakai upper, tadi kan upper estimate ini berarti apa? Lower, sorry. Berarti kita pakai lower. Berapa lower estimate-nya? Berarti apa? Sama ya. Delta T dikali sigma FT. Lalu kita elaborasi menjadi berapa delta T-nya? 2 dikali F berapa? Kalau lower. Sisi kanan, sisi kiri lower? Kanan. Kanan. Berarti kita mulai start dari angka berapa?
2 kan? F2. F2, F4. Tolong hitung ya, semuanya ya. F6, F8, dan berhenti di F10, ya kan? Itu dia. Silakan. Berapa? 2 dikali F2-nya di tabel 7,6. Ditambah 6,8. Ditambah 6,2. Ditambah 5,7. Tambah berapa lagi? 5,3. Bapak minta tolong deh, kalian hitung kalkulator. Silakan, Bapak tunggu. Kita cari yang upper and lower estimate. Silakan. Yang atas dan yang bawah. Sebagian hitung ya, yang upper, sebagian yang lower. Berapa hasilnya? Dapat? Sebentar, Pak. Ya. Kalkulatorkan aja. Yang uppernya 70, Pak. Uppernya 70 pas ya, Kajet? Iya, Pak. 70, satuannya apa kira-kira? Nah, ya. Liter per hour. Liter per hour masih kecepatan dong. Coba Oh, tengok. iya. Yang 2 itu satuan 2 apa? Hour kan? Oh ya, hour. Nah, berarti kan 2 hour dikali, kalau ini apa yang dalam? Liter per hour kan, berarti hour 1 liter. dikali liter per hour. Coret kan ini? Hour sama hour jadi apa? Iya, 70 apa? liter. Liter. Yang apa? Liter. Yang keluar kan? Leak. Iya kan? Nah, coba lawarnya berapa? Lower 63,2, Pak. 63,2 liter, ya kan? Iya, liters. Kalau kita pakai liters. Liters. Nah, itu ya. Oke, yang leak. Jadi kalau gitu ditanya apa tadi? Coba tengok soal lagi. Estimate the total amount of the oil that leak out. Jadi perkirakan berapa banyaknya, berapa volume minyak yang keluar dari tangki selama 10 jam. Jadi lower estimate-nya berapa? Jadi between berapa ke berapa? 63,2 liter sampai berapa? 70 Sampai 70, Pak. Nah, itu dia. Jadi kan mengintegralkan sebenarnya ini, tetapi secara numerik dengan menggunakan pendekatan persegi panjang. Bisa dipahami? Kira-kira? Bisa, Aman Pak. ya? Aman ya. Nah, kalian udah bisa dong ngitung ini. Kalau ada dikasih soal 17. Coba ini. Ini apa nih? The velocity graph of a braking car is on. Ini arti apa? Ini grafik kecepatan dari mobil yang mengerem. Ngerti nggak? Jadi mulai dari injak pedal rem di 0 detik ke 0 hingga 6 detik kemudian. Ngerti? Kita kalau naik mobil terus kita ngerem, apa yang terjadi pada kecepatannya? Berubah nggak? Melambat, Pak. Melambat. Ya ini kan kecepatannya berkurang kan? Sampai kecepatannya 0. Betul kan? Di detik ke-6 stop dan 0. Habis kecepatannya. Berhenti dia. Nah, ketika dia mulai start mengerem, kecepatannya dikira-kira kalau kita karang-karang dalam gambarnya antara berapa nih? Nah, berarti ini kan sama saja kan, Bang? Ini Bapak ambil pakai annotate, ya Bapak annotate kan ya. Tengok ini. Di sini berapa angkanya? Pas di sini. Itu kayaknya dari 40 ke 60 kan 20 ya. Satu kotak 20 kan, Bang? Kan? Boleh nggak kita bilang 70 sini? Oke ya? Agree?
Kan satu kotak 70, 20. Iya. Sekarang 1 detik kemudian berapa datanya sini? Ini berapa sini? Kira-kira 50, 48 boleh ya? Iya kan? Taksir aja. 2 detik kemudian berapa, Bang? Ya, Cut. 2 detik kemudian berapa F-nya? Ini ketinggiannya ya dari sini ke sini. Berapa height-nya ini? Di bawah 40, di atas 30. Berarti kita katakanlah 35. Setuju? Di sini berapa? Ya, ini di atas 20. 20 Di bawah bawah 40. 30. Katakanlah 23 ya. Lebih kurang aja. Di sini di atas 10 mungkin kita katakan is about 15 boleh. Lalu di sini berapa? Jadi kalau kalian mau mencari luas area di bawah kurva, ini artinya sekarang kita mau cerita apa nih? Kalau kita menghitung luas area di bawah kurva, betul? Ini kan luas kan? Berarti kan kita membaginya ini menjadi beberapa persegi panjang. Jelas? Ini dia. Persegi panjang pertama, pakai ini kan pakai apa nih? Overestimate kan? Pakai overestimate dulu, hitung. Nanti kalian pakai underestimate. Jelas? Pakai dua-duanya overestimate dan underestimate. Kira-kira apa hasil yang kalian peroleh? Kira-kira ini kan T, berarti kan delta T dikali apa? FT. Sekarang pertanyaan Bapak, delta T-nya berapa ini? Detik kan? Dalam detik kan? Ini detik ini. Kemudian FT-nya apa? Kecepatannya. Feet per kaki per detik. Berarti kalau gitu apa, Bang? Kalau kita coret, hasil akhirnya nanti apa? Feet, betul? Hasil akhirnya dalam kaki itu kata-kata dalam kaki seperti dalam meter. Cuma kita biasanya mengatakan itu kaki. Kan itu kan? Sekarang gini lagi. Kan dalam kaki. Sekarang Bapak buat jadi running out ya. Ini Bang. Ini dalam kaki. Berarti kalau fit aja ya, bukan apa. Salah. Jadi seperti itu. Kok jadi formatnya ini line width. Bagaimana dia? Text raw. Ini kali. Nah ini. Mau kembali ya, ini agak semana ini. Format line width. Kita tuh maunya bukan eraser. Kita maunya dapatin untuk menulis. Oke, sebentar ya. Kok keluarnya jadi apa nih? Ya sudahlah. Baik lagi sini. Edit lagi. Nah, ini dalam satuan apa? Feet ya. Jelas ya? Berarti kalau gitu apa? Panjang. Cara jauh pengereman, betul? Berapa jauh dia mengerem sejak dari start tekan rem hingga dia berhenti. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Oke deh. Kalau begitu ini kita bisa clear all drawing. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Mbak. Mungkin ada pertanyaan sampai sini kalian? Ada enggak? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ya. Nah, artinya sekarang inilah yang membawa kita kepada definite integral. Jelas. The definite integral itu seperti ini. Nampak ini tadi? Kita kan menghitung jumlah ini. Hanya saja ketika kita membuat partisi persegi panjang itu menjadi sangat banyak, maka delta X-nya menjadi akan sangat kecil. Setuju nggak? Kalau partisi persegi panjangnya sangat banyak, misalnya dari 0 ke 1. Ini kan seperti di gambar buku James Stewart ini. Nih. Ada sini. Nah, lihat ini kalian. Ini kan dari 0 sampai 1 ya, Cut ya. Cuma dari 0 sampai 1 aja X-nya. Tapi apa yang terjadi kalau N-nya diperbanyak? N itu maksudnya jumlah persegi panjangnya diperbanyak. Apa yang terjadi? Maka lebar kaki persegi panjang akan semakin menuju
nol alias semakin kecil. Apa yang kalian lihat di underestimate dan overestimate ini? Semakin kecil nggak underestimate-nya? Dan bentuk-bentuk seperti tangga ini, lama-lama tangga ini, kalian tengok, ini kan tangga ini. Seperti kalian naik dari lantai bawah ke lantai atas, ada tangga. Sekarang tangganya, bagaimana kalau tangganya itu dibikin gini? Makin rapat nggak tangganya nih? Makin ya, makin sempit. Lalu lama-lama kalau diperbanyak N-nya sampai tak hingga, berarti tangga itu lama-lama menyentuh kurva nggak? Sama nggak dengan kurva mulus? Nggak nampak lagi kan undakan-undakan tangga itu kayak nggak ada aja dia. Itu ketika N-nya menuju tak hingga, delta X-nya akan menuju 0 ya Bang ya. Jadi artinya kalian harus menjumlahkan sekian banyak sampai tak terhingga banyaknya persegi panjang itu. Daripada menjumlahkan semua persegi panjang itu dalam bentuk yang sangat banyak, maka secara matematik kita menggunakan penulisan limit N. N tadi apa? Banyaknya persegi panjang sampai tak hingga, maka delta X ini akan berubah menjadi apa? Delta X ini akan menjadi dx. Jelas? Lihat ini Bang. Nah, ini Bapak tadi konsepnya di dalam kalkulus itu integral itu seperti ini. Jadi jika dari area dari A sampai B, luas dari A sampai B itu kita penggal dia menjadi N tak hingga banyaknya persegi panjang nih. Tak terhingga banyak persegi panjang, maka N-nya akan menuju tak terhingga. Delta X ini menuju berapa tadi Bang? Delta X akan menuju 0. Nah, alih-alih daripada menulis seperti ini, nih, daripada kita menjumlahkan keseluruhannya, maka caranya kita perkenalkan bahwa ini nih, yang Bapak lingkari nih Bang, Menjaki semua. Ini yang Bapak lingkari limit dari jumlah 1 sampai N, tetapi N-nya nanti tak hingga banyaknya, ini diwakili secara mulus. Bentuk penjumlahan diskrit ini menjadi simbol apa? Pak Fatin? Mewakili ini. Paham? Nah ini, paham nggak maksudnya? Yang Bapak lingkari itu, limit sigma menuju tak hingga itu nanti diganti dengan integral dari A sampai B. Paham nggak? Paham, Pak. Lalu, itu kalau kalian menjumlahkan si fxi, kan harus ada x1, fx2, fx3, kan itu kan? Ini artinya apa? fx1. Terus apa lagi? Persegi panjang kedua. fx3 itu artinya persegi panjang ketiga. Tapi sampai fxn dengan n menuju tak hingga, sangat banyak. Maka semua mereka ini sudah tidak ada lagi x1, x2, x3-nya. Semua akan diwakili oleh satu fungsi saja yang kontinu. Ini diskrit, ngerti nggak? Ini apa? Diskrit istilahnya. 1, 1, 1. Ini 1, 2, 3. Sampai sejuta persegi panjang pun masih diskrit ya. Nah, si diskrit ini, diskrit menjadi apa? Diskrit jadi fxi diskrit menjadi apa? Menjadi fx. Dan fx ini apa? Kontinu. Variabel kontinu. Berarti si fxi menjadi fx. Jelas nggak? Halo? Paham? Satu lagi. Dan terakhir apa? Delta x. Nah ini. Delta x ini kan delta nih. Delta x itu mewakili apa? Diwakili oleh apa nanti? Ya, diganti oleh tuh. Delta X diganti oleh apa? Dx. Akibatnya daripada menyelesaikan ini, maka kita akan bagus untuk menggantinya di dalam bentuk notasi integral. Kira-kira bisa dipahami sampai sini? Paham, Pak. Bisa ya. Jadi seperti itu approach
kenapa lama-lama kita telah ubah menjadi integral. Paham ya? Nah, seperti itu deh. Baik, kita coba teruskan ini. Ya. Tadi ini. Oke, baik. Jadilah dia menjadi integral, maka jumlahan semua daripada persegi panjang itu secara mulus dapat diselesaikan dengan mengintegralkannya saja. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, ketika integral ada teorema fundamental integral yang pertama dan integral yang kedua. Oke, sekarang lihat. Bagaimana jika kurva atau kurvanya sebagian di bawah sumbu X, sebagian di atas sumbu X? Apa yang terjadi? Itu yang terjadi adalah yang di bawah sumbu X itu akan membuat hasilnya menjadi negatif. Yang di atas sumbu X akan menjadikan dia positif. Ya, sekarang kita tengok ini Riemann sum. Kita lihat di sini kata Jim Stewart, we know that if f happens to be positive, then Riemann sum can be interpreted as the sum of area approximating rectangle. By comparing definition 2 with definition of the area, we see that the definite integral can be interpreted as the area under the curve from A to B. Jadi yang namanya integral itu artinya sama dengan mencari luas di bawah kurva. Nah, if f take both positive and negative value, jika fungsi f-nya ada negatif, ada positif, Bapak mau tanya kalian, apa sih maksudnya fungsi fx itu negatif? Secara kurva dia berada di mana, Kak? Kalau fx negatif secara kurva berarti dia berada di bawah sumbu apa? Di bawah sumbu x. Ya. Kalau fx positif, kurvanya di atas sumbu x. Sebentar ya. Nah, kita lihat. Sorry, tadi. Maka jumlah Riemann ini adalah jumlah area yang berada di atas dan negatif yang berada di bawah. Oke. Kita tengok, maka dari A ke B, berarti kalau gitu apa? Nih. Ya, kita lihat seperti ini. Oke, ada teorema mengatakan jika f adalah fungsi kontinu dalam interval tertutup AB, atau f has only finite numbers of jump of this continuous, then f is integrable, maka f dapat diintegralkan. Dia hanya punya lompatan, a number of jump of this continuous. Ya. Kemudian tengok ini. Ada problem di sini, kalian lihat. Ini boleh dicatat nggak? Tolong catat. Ini penting. Nah ini. Nih, teorema ini penting, menjadi penting banget. Nah, ini penjelasan tentang integral di dalam teorema ini. Silakan. Boleh dicatat ya, sebentar loh. Silakan catatnya. Jika fx fungsi kontinu dalam interval tertutup dari A ke B, maka integral fx dx sebenarnya apa? Limit daripada sigma fx dengan n-nya menuju k hingga. Sebentar ya, sebentar. Udah kalian catat ini? Coba. Bancaki. Halo? Ini Ya, bisa nggak dia ngerti ini? Gampang ya? Ngerti nggak itu? XI sama dengan A tambah I kali delta XI, ini keren. Ngerti nggak tuh? Dan XI. itu awal ya, Pak? A itu awal. Dasarnya, Pak. A awal.
Jelas ya. Berarti kalau kita misalnya kita punya fungsi apapun itu dari sini ke sini. Ini domain ya. Katakanlah domainnya dari sini ya. Ini dari A, jelas? Ini A ke sini. B ya. B. Iya. Kemudian kita mau membagi dia. Kita mau membagi dia dengan delta X tentunya kan. Dengan menjadi N ya. Bagi N kan. Kemudian ini XI. Ini kena gimana nih kalau kayak gini? XI sama dengan A ditambah I kali delta. Ini kan delta X nih. Katakanlah ini X1 lah ini ya. A itu X1 ya. Jelas ya. Ini sini apa? X2. Terus sini X3, X4, X5. Kan begitu kan? Ini interval-intervalnya nih. Ini kalian perhatikan nih. Ini interval pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Sampai ke N. Berarti A ditambah I dikali delta X. Delta X-nya dicari dulu. Delta X itu. Ini kan delta X nih. Ya kan? Terus yang dibagi N ini, Pak? Dibagi, N itu kita bentukan. Berarti X2 kurang X1 per 2 gitu, Pak? N-nya. N-nya. Enggak, yang delta X-nya. Delta X itu sih adalah tetap B dikurang A dibagi N. Misalnya ini dari 2 sampai 10. Berapa lebarnya? 8 kan? Ya, 8. Terus kalau kita N-nya dibilang 16, berarti kan 0,5 dari sini. 2 ke 2,5. 3. Oh iya. 3,5. Oh iya. Kan itu kan? Nah, gitu. Nah, sekarang nih. I itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba tengok ini. Berarti kalau Bapak ambil lah misalnya XI itu si 2,5. 2,5 sama dengan berapa? Boleh nggak kita bilang 2? 2,5 itu kan XI-nya ya. Itu setara dengan A. A-nya berapa? Kalau kita misalkan ganti angka. 2. Ditambah I. I-nya 1 ya. I-nya 1 ya. Katakanlah ini, sorry, ini X0, X1 lah ini ya. Cuma X1 ya. 1 dikali 0,5 tadi ya kan. Berarti 2,5, betul? Nah. Oh iya, Pak. 3. Atau ini X0, ini X1, ini 3 X2 ya. X2 deh. Kira-kira X2 itu kan 3 kan. X2 itu kan di sini dalam hal ini kan 3. 3 sama dengan apa? Coba. Tes 3 sama dengan A. A-nya balik lagi 2. Tambah. I-nya kan sekarang udah 2, betul nggak? 0,5. Ini XI, X yang kedua, ngerti? Dikali delta X. Ini I-nya 2 nih. Dikali 0,5. Berarti 2 tambah 1. Betul nggak 3? Gitu. Jadi X berikutnya adalah ini seperti dari aritmatik loh Bang. Paham nggak kalian? Seperti suku berikutnya, suku sebelumnya ditambah. Ini delta X ini seperti kayak B-nya tuh, beda. Ngerti nggak? Dari aritmatika. Ini suku ke I, ngerti nggak? Suku ke I. Nah, seperti itu aja. Jadi kita, udah catat belum nih? Ya kan catat ya. Kalau itu sudah catat, coba tengok bagaimana jawaban ini. Silakan gunakan untuk menjawab ini. Dan nanti akan bisa cepat, nggak usah masalah itu. Bagaimana kita mengintegralkan itu bukan persoalan yang susah. Kalian juga sudah familiar dengan itu. Ini adalah approach baru ketika kalian kuliah di dalam memahami konsep integral. Nah, silakan. Dengan menggunakan ini bisa?
Coba tolong Bapak sedikit. Silakan nih. Nyatakan limit ini sebagai integral. Oh, ini gampang. Kalau kalian lihat dari teorema 6, ini soal ini sisi kanan atau sisi kiri dalam integral ini? Ini kan integral nih. Ini kan definisi. Soal ini sisi kanan atau sisi kiri? Persamaannya. Kan ada ruas kanan, ruas kiri. Soal ini bagian ruas kanan atau ruas kiri? Silakan. Nih. Ruas kanan atau ruas kirinya? Bang. Itu ruas kanan atau ruas kirinya? Ruas kanan kan? Betul? Di dalam definisi dia bagian yang di ruas kanan. Jadi di sini kalian diminta untuk menyatakannya ini ruas kanan itu pasti sama dengan ruas kiri. Integral dari berapa sampai berapa? Dari itu fx dx dari A sampai B. Tugas kalian mencari berapa nilai fx-nya dan berapa nilai A serta B-nya. Ayo silakan. I 1 sampai N menuju tak hingga C, B dikurang A. Bisa dipahami? S integral on the interval, berarti A-nya berapa, Bang? Halo? A-nya berapa? A-nya 0, betul? Betul, Pak. B-nya? P, iya nggak? Lalu di sini fx-nya berapa? 0 P. Nah, sekarang fx-nya, tengoklah persamaannya nih. Silakan. Nih. Ini persamaannya gimana? Bang, kalau di dalam ruas kanan kan x-nya itu fx-nya ada ii-nya, betul nggak? Ada i, fxi. Sekarang kalau di ruas kiri ada nggak i-nya? Hanya fx saja kan, betul? Nggak ada, Pak. Berarti kalian buang aja i-nya. Jadi apa dong? Fx-nya sebenarnya apa? X pangkat Pangkat 3 tambah tambah X. X dikali sin. X. Terus di sini D. Selesai. Paham nggak? Ya. Bisa, Gitu. Pak. Jadi kalau di sisi kanan dia dijadi di partisi-partisi. Jadi persegi panjang 1, 1, 1, 1. Kan betul ini. X pangkat 3 ditambah. Ini salah ketik ini. Tambah ini. Jelas ya? Ya kan fx-nya kan X pangkat 3 tambah X kali sin X. Jelas ya? Nah, seperti itu. Bisa nggak dengar ini? Evaluating integral. Bagaimana kita menghitung integral? When we use a limit to evaluate a definite integral. Jadi kalau kita gunakan limit untuk menghitung integral tertentu, kita perlu mengetahui how to work with the sum. Bagaimana kita menjumlahkan dengan notasi sigma. Nah, ada 3 rumus yang kalau dalam kuliah induksi ada di kuliah dipelajari induksi matematik. Tapi ini kalian catat deh, suatu approach di mana ini sering dipakai. Bapak mau tanya ini, silakan nih. Bisa kalian catat? Ini artinya kalau kalian harus mengintegralkan I dengan I bergerak dari 1 sampai N, hasilnya jadi berapa itu? Ruas kanannya? Cut. Ruas kanannya sebenarnya apa? N dikali N tambah 1/2. Kalau Bapak ganti ini Bapak mau ganti ya Bang? Bapak ganti nih. Coba lihat. Ini Bapak ganti. Coba Bapak ganti ini dengan ini. Bagaimana kalau kalian harus punya sigma, I-nya dari 1 sampai 1 sampai 10 ya. Berapa hasilnya? Silakan. Kalau kalian menjumlahkan dari 1 sampai 10, hasilnya berapa? Berarti ini I-nya 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya berapa? N-nya 10. Ganti aja nih. 10 dikali 10 tambah 1 dibagi 2. Berarti berapa? 10 kali 11 dibagi 2 dong.
Berarti coret-coret 5. 5 dikali 11 berapa? 50. Kalau ternyata kalian harus menghitung ini, I kuadrat, I-nya dari 1 sampai 20. Ini artinya apa coba? Kalau kalian hitung sigmanya, berarti ini artinya 1 kuadrat ditambah berapa bang? 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai terakhir berapa? 20 kuadrat. Daripada menghitung sebanyak itu, rumus kanannya aja dipakai. Berarti N-nya berapa? N-nya diganti dengan 20. Jadi 20 dikali 20 tambah 1, 21. Dikali 20 kali 2, 40 tambah 1, 41 dibagi 6 ya. Tuh. Itu nanti ada aturannya itu bagaimana itu diurai menjadi ruas kanan. Nah ini hasilnya berapa. Nah ini harus paham. Bagaimana juga kalau dia sigma yang berkait dengan pangkat 3. Sampai sini bisa dipahami nggak? Sangat dipahami? Ngerti? Bagaimana dengan yang ketiga, Bang? Bagaimana kalau Bapak kasih soal sigma I pangkat 3, I-nya dari 1 sampai 10 aja deh. Ini berarti apa artinya? 1 pangkat 3 ditambah lagi 3 pangkat 3 terus sampai 10 pangkat 3. Ini berarti ambil aja kanan. Ganti N-nya dengan 10 berarti 10 dikali 11 dibagi berapa? 2. Lalu pangkat berapa? 2. Ini coret dengan ini jadi berapa? 5 ya. 5. Ini akan menjadi 55 pangkat 2. Nah, ini seperti itu ya. Cara kita menghitung problems yang berkaitan dengan dengan notasi sigma. Dan notasi sigma ini yang kita pakai untuk menghitung problem yang berkaitan dengan integral. Ya, oke deh. Sekarang ada question, ada nggak pertanyaan di sini? Bang Fatin lainnya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Belum, Pak. Ya jelas ya. Baik. Besok kita masuk ya. Kalian jumpa ya. Besok offline atau online, Pak? Offline lah. Offline, oke, Pak. Janganlah online. Iya, Ya. Baik, Pak. Offline. Coba ini Bang. Nah, nih. Evaluate the Riemann sum. Nah, ini contohnya sekarang. Apa bedanya dengan yang tadi Bang Fatin? Yang soal pertama tadi, ke sisi kiri, sisi kanan. Di sisi kanan, terus disuruh menyamakan ke sisi kiri. Samanya dengan sisi kiri yang mana? Sekarang ini dari definisi ini, ini sisi apa tuh? Sisi apa disuruh mau disamakan dengan sisi apa kalau menurut teorema? Tengok teorema ini teorema nih. Nah, soalnya lihat. Dari soalnya suruh apa? Yang diberikan kalian sisi kiri, sisi kanan nih. Yang A atau B, Pak? Oh, yang B. Yang B sisi kiri, Pak. Yang B sisi kiri. Berarti setara dengan apa kalau kita nyatakan dalam sisi kanan? Coba jawab. Sama dengan apa dong? Tulis, ikuti kanan nih Bang, ayo. Limit, ini saja. Limit, ayo. N menuju tak hingga, ya kan? Limit N menuju tak hingga dari sigma apa? I sama dengan 1 sampai N. Sekarang fx-nya apa Bang? Nah, itu dia. Jadi fx-nya gimana kita bikin? X pangkat 3 kurang 6X, Pak. X pangkat 3 dibikin apa Bang? XI. X pangkat 3 dikasih apa di bawahnya? I, Pak. Iya, pinter. X pangkat 3 dikasih I. Betul nggak? Ditambah apa lagi? 6, enggak, kurang ya Bang Fatin ya? Kurang, iya, kurang, Pak. Kurang 6X. X saja atau XI? XI, Pak. Jadi ini kalian hanya interchanging. Interchanging artinya saling mempertukarkan ruas kiri menjadi ruas dalam bentuk ruas kanan. Ruas kanan nanti dinyatakan menjadi ruas kiri. Paham? Paham nggak?
Nah, itu aja. Oke. Sekarang Bapak mau kalian menjawab yang A, tapi dengan menggunakan ini, Bang. Nah, itu. Semana nih dengan menggunakan sigma-sigma itu? Ini kan sebenarnya kalau ruas kanan ini, kalau kita jadikan dia tidak dalam bentuk tak hingga, ini kan kalau gini Bang ya, Bang Fatin semuanya, kapan limit ini, kapan ini menjadi integral? Kapan suatu sigma bisa ditulis jadi integral? Itu pertanyaan bagus. Kapan suatu sigma bisa diganti dengan integral? Halo. Nah. Kapan? Oke. Kapan suatu sigma bisa diganti dengan integral? Apa? Bila apa? Halo Bang. Bila apa? Itu bila n-nya menuju apa? Hingga. Hingga, dan otomatis kalau delta x-nya menuju 0. Ketiga. Soal A bisa nggak dari integral? Soal A belum layak untuk dijadikan integral. Berarti soal A tidak layak ditulis dalam apa? Notasi, paham nggak? Integral. Kenapa nggak layak? Karena n-nya cuma sampai berapa? N-nya cuma sampai berapa? Soal A? Ya betul. Sampai 6, Pak. Sampai 6. Cuma sampai 6. Masa n-nya sampai 6, n-nya sampai 1000 aja masih belum cocok integral. Tapi ya apa deh. Kan itu kan? Paham, Ya, paham nggak? Jadi kalau cuma Paham, sampai 6 ya jumlahin aja. Jangan dulu kalian integralin. Jangan pakai simbol. Bapak mau tanya nih sekarang. Berarti delta x-nya berapa Bang kalau pakai n6? Yo, delta x-nya berapa nih? Soal A. Sedikit lagi. Berapa? B kurang A kan? Berarti apa? Tengah, Pak. 3 kurang 0 per 6 ya, berarti Tengah. 0,5. 0,5. 0,5. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Berarti delta x 0,5. Sekarang Bapak mau tanya nih. A-nya berapa Bang? Berarti x1-nya berapa Bang? Nah, ini sedep nih. Nih. Berapa x1-nya? Bapak mau tahu x1-nya berapa? Silakan. 0,5, Pak. Ini dulu. Ini kan I-nya dimulai dari 1 kan Bang? Oh. A-nya berapa? A-nya 0. Tambah I-nya berapa? 1 kan? 1. Dikali? Iya, 0,5, Pak. Berarti X berapa? X-nya 0,5. Kan itu kan? Dulu. Ya, Pak. Berarti nanti F-nya jadi berapa? F 0,5 dong. Kan Fx, betul nggak? Kan Iya, dia Pak. dasarnya Fx. Paham nggak? Fx, iya kan? Ya kan? Gitu. Oke. Sekarang X2, ayo. Berarti kalau X2 A-nya berapa? Masih 0 ya? 0 tambah I-nya berapa sekarang? 2, Pak. Ya, itu ya kalau X2 ya I-nya 2. 2 dikali berapa? 0,5. 2,5. Jadi berapa? 1 kan? 1, Pak. 1. Berarti ini F berapa? F1. Demikian sebenarnya ini nggak usah mumet-mumet banget. Jadi kalau kita mau hitung, mana tadi ya? Kita disuruh apa? Evaluate the Riemann sum, jumlah Riemann. Ya, sekarang gini, nomor A. Jumlah Riemann, kita jawab ya. Jumlah Riemann dari Fx sama dengan soal apa tadi? X pangkat 3 dikurang 6X dikurang 6X dari berapa nih Bang? 0 sampai ini aja bawah ya, sampai 3 dengan N sama dengan berapa? 6, Pak. Ya, NH. Jadi gini. Agak macet-macet beberapa nih. N sama dengan 6. Jadi delta X-nya berapa? Sama dengan 0,5. Berarti ini sama dengan berapa dong?
Jadi ini sama dengan kan sig delta X dikali sigma F X I, ya kan? Kan itu nulisnya kan? Iya, Pak. Lalu I-nya dari 1 sampai berapa? Nah, itu loh. 1 sampai 3 atau 1 sampai 6? Nah, itu pertanyaannya. 76, Pak. Sampai 6 kan? Kan sampai N. N itu kan Ya, 6. sampai 6. Ya, jangan salah. Berarti ini kita sudah tahu. Ini kan tahu pusing-pusing lagi. 0,5 dikali kurung besar. F berapa? F 1. 0,5 dong, Mak. Dari 0,5 Oh iya. 0,5 ya kan? 1. Iya, Pak. Berarti kita pakai sisi kanan sisi kiri nih. Ya kanan ya, ditambah F1 1. tambah 1,5. F1,5 dan seterusnya. Sampai Sampai 5, F ini kan 3, F3 atau F2,5? Yuk. F3 dong. Ya kan? 6. Ngerti? Kenapa enggak 2,5? Iya, Pak. 3, Pak. Karena kan antara 0 ke 3 ini jadi 0. Ini 3. Ya, interval pertamanya kan sini 0,5 kan? Berarti persegi panjang pertama kita tuh adalah persegi panjang dengan foot atau kaki yang ini, fitnya ini adalah kaki yang antara 0 sampai berapa? Aduh, macet. Jadi dia fit kakinya tuh antara ini. Enggak. Ini persegi panjang pertama kita nih naik ke atas antara 0 sampai 0,5. Berarti sisi kanannya 0,5. Nanti kalau kalian mau pakai sisi kiri berarti startnya dari 0 sampai 2,5. Nah, Bapak tanya sekali lagi biar nggak lupa. Berapa nilai F1 deh? F1 berapa? Angka F1 berapa? F1 aja. Ingat Fx ya, nih ya. Berarti 1/3, ya kan? Dikurang 6 kali 1. Kayaknya kurvanya di bawah sumbu X ya, Bang ya? Ya kan? Iya, Pak. Minus, Pak. Nah, berarti akan ada daerahnya yang berada di bawah sumbu X. Oke lah, seperti itu deh kita buat. Nah, ini dia. Sampai 2,5 nih sampai 3. Nah, ini. Nah, betul? Ya kan? Ya kan? Ada yang di bawah sumbu. Berarti kalau kita jumlahkan hasil integralnya negatif positif? Negatif, Pak. Apa yang menyebabkannya ini? Coba kita baca. Notice that, catat bahwa f is not a positive function. F ini bukan fungsi positif. Sehingga jumlah Riemann-nya does not represent a sum of area of the rectangle, but it does represent the sum of the area of the blue rectangle di atas sumbu X minus the sum of the area of the gold rectangle below. Nah, kalian ngerti nggak maksud ini? Jadi ketika kalian dapat yang namanya luas itu kan harus positif, betul nggak? Tetapi jumlah Riemann ini memberikan negatif. Ini berarti antara selisih antara luas yang di bawah sumbu X dan yang di atas sumbu X. Dia negatif karena kebanyakan persegi panjangnya justru lebih luas di bawah sumbu X. Jadi nggak bisa kalian pandang ini sebagai luas secara keseluruhan. Karena kurvanya fungsinya bukan fungsi yang positif. Jelas? Jelas nggak? Nah, sekarang kalian lihat begini, coba Bang, yang B. Sekarang kalau kita buat N-nya hanya N, berarti delta X kan B dikurang A dibagi N. Karena B-nya 3, A-nya 0, jadi 3 kurang 0 bagi N, berarti delta X-nya berapa? Delta X-nya adalah 3/N. Berarti dengan jumlah Riemann jadi seperti ini. Tuh, tengok ini. Nah, Bapak mau tanya ini. Jadi dengan kita hitung ini, kita tulis jadi seperti ini. Sigma fxi delta x dan seterusnya. Delta x-nya ini nih ya. Ini delta x-nya 3/n nih. Fxi-nya rumusnya apa? Fxi-nya ini. Nah, ini. Ya dong. Karena x itu rumusnya apa? Xi tadi rumusnya ini 3i/n. Nah, Bapak mau tanya. Kenapa xi ini kok jadi 3i/n sih?
Karena ini atas tadi, karena definisi permulaan tadi. Nih. Betul, Bang? Tengok nih, Bang. XI adalah A ditambah I dikali delta X. Ya kan? Ini nggak sederhana ini. Tengok ini. Mana tadi ya? Mana ya, Bang ya? Nih. Coba kalian lihat. Kenapa XI-nya menjadi seperti itu, Bang? Kenapa 3I per N? Halo? Itu mungkin closing hari ini. Kenapa jadi gini? Kenapa XI-nya jadi ini? Jawab. Tadi XI rumus siapa? A ditambah apa? I dikali. Oke. Itu A-nya berapa, Bang? A-nya 0 kan? Kan dari 0 ke 3 nih. Ini A-nya nih. Ya kan? Ini A nih. A-nya 0 loh. I-nya tadi ya sudah I saja. Iya, I. I dikali delta X. Delta X tadi berapa? 3 per N. Ya, 3 per N. Berarti XI itu rumusnya apa? 3I per N. Ya. Sehingga kan, kenapa sih kita perlu XI? Karena kan yang kita masukkan kan FXI. Betul nggak? Rumus integral, rumus jumlah Riemann mengharuskan adanya FXI. Berarti di sini akan menjadi F berapa? 3I per N. Nah, inilah dia limit sigma ini 3I per N. Tengok itu kalau kita mengambil sampai sebanyak N, maka ini tinggal kita hitung. Nah, Bapak tanya ini, sigma ini loh. Oke deh, sigma ini 3I per N. Kenapa kok jadi gini, Bang? Nah, bingung nggak kalian? Kenapa jadi sigma FXI per ini, kenapa jadi di bawah ini? Kenapa jadi ini? Kok ada angka 6? Karena asalnya awalnya apa? Fx-nya tadi mana apa? X pangkat 3 dikurang apa? 6x. Berarti yang menjadi x itu ini. Ini kan xi-nya nih. Nah, ini di dalam sigma ini kalian ganti dia di dalam notasi ini menjadi x pangkat 3 tapi apa? Xi kan, betul? Ya kan? Dikurang 6 kali xi. Kalian ganti dia. Karena xi tadi ini 3i per n. Nah, jadilah seperti ini. Sesudah jadi seperti ini, apa yang kalian buat? Yang kalian buat selanjutnya, turun ke bawah. Sesudah jadi itu, ini dia. Nah, kalian langsung di sini menggunakan rumus notasi sigma tadi. Pertanyaannya, ini limitnya abaikan aja. Abaikan aja limitnya. Abaikan. Limit ini boleh. Ini kalian beresin sendiri. Ini bisa dipecah notasi sigma menjadi begini. Tuh, ini aja. Sekarang di dalam sigma, Bapak tanya nih Bang, Bapak gedein satu lagi. Di dalam sigma ini, yang bergerak itu I atau N? Nih, yang menjadi variabelnya I-nya atau N-nya? Yang berubah 1, 2, 3, 4, 5, I atau N? Ini kan ada N pangkat 3, ada I pangkat 3. Apa yang menjadi variabel yang berubah-ubah? I atau N? Apa yang berubah? Yang berubah I. Kenapa? Karena I di sini mulai dari 1 sampai berapa. Jadi yang mengalami berubah, bergerak itu I, bukan N. Sehingga karena I yang bergerak, kalian boleh mengeluarkan ini. Ngerti nggak? Kenapa dapat 81 per N pangkat 4, Bang? Silakan. Apa jawabannya? Dari atas kok ke situ? Apa jawabannya? Karena di dalam sigma ini konstanta. Kita hanya mempertimbangkan N. I bukan N. Jadi bisa dikeluarkan dari notasi sigma sehingga 3 dikali 27 menjadi 81. N dikali N pangkat 3 menjadi N pangkat 4. Keluar dari notasi sigma. Lalu yang tertinggal kalau 27 per N pangkat 3 keluar, yang di dalam sigma itu tinggal apa? Tinggal I pangkat 3. Ini dia. I pangkat 3. Kemudian 18 per N boleh keluar nggak? Keluar kan? Karena kan yang bergerak I bukan N. Maka inilah dia. 18 dikali 3 per N, 18 kali 3, 54, N dikali N, N kuadrat. Nah, yang tertinggal apa? I. Berarti yang disigmakan I. Sekarang bagaimana menghitung sigma N pangkat 3? N-nya sampai tak hingga. Nah, ini dia yang seru nih.
Sekarang tadi ada nggak rumus yang Bapak kasih? Kalau I pangkat 3 itu, tadi udah atas banget tadi, ini, notasi sigma, nih. Kan ada tadi rumus notasi sigma, nih. Nampak nih Bang? Nih Kak. I pangkat 3 kan N kali N tambah 1 per 2 pangkat 2. Nah ini dia. Maka ini kalian ganti dengan ini. Ya, jelas? Ini kalian ganti. Jadi, ini background daripada kuliah kalkulus itu. N pangkat 3, I pangkat 3 itu jadi ini. Nah, ini dia, I pangkat 3-nya. Jangan gantilah jadi sigma ini. Kemudian I tadi diganti jadi rumus yang ini. Lalu kita bekerja dengan apa? Sekarang Bapak tanya, masih ada nggak I di sini? Sesudah rumus I pangkat 3 diganti jadi N. Ada nggak lagi I yang Bapak blok ini? Ada nggak huruf I sini? Bang Fatin, masih ada nggak huruf I sini? Lihat. Apa, Pak? Ada nggak huruf I lagi sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, limitnya ini bekerja terhadap variabel I atau N? N. Berarti bisa dong langsung dihitung limitnya, betul? Kalian masukin Bisa, aja tak hingga. Masukin. Kalian udah belajar ya, limit tak hingga ketika dia polinomial di bawah bagi nah, ini apa yang terjadi? Bisa dihitung. Ternyata limit ini, ya kalau kita hitung, kita masukin ya tak hingga dengan aturan-aturannya menghasilkan nilai min 6,7. Satu bagi tak hingga berapa? Apa? Min 6,75. Nah ini dia. Berarti ini dari 0 sampai 3 berapa hasilnya nih? Integral dari 0 sampai 3. Nah, sekarang Bapak tanya, 2. Tadi yang pertama, soal A memberikan hasil berapa? Min 3, berapa? Min 3,93. Hasil min 3,93 boleh nggak dianggap sebagai integral? Tidak boleh. Karena ini hanya terbatas dengan N-nya dari 1 sampai N-nya 6 persegi panjang. Ngerti Bang? Ini kan 6 ya. Ini hanya 6 persegi panjang loh. Belum bisa dikatakan integral ini. Walaupun kita bekerja dalam proses yang mengikuti proses integral ini. Tetapi ketika dia sudah N-nya menuju tak hingga, hasil akhirnya yang limit N menuju tak hingga itu adalah min 6,75. Sudah bisa nggak dianggap ini hasil integral? Mengintegralkan kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X. Bisa nggak kita artikan ini langsung sebagai integral dari 0 sampai 3 dari X pangkat 3 dikurang 6X? Sudah bisa nggak? Bingung ya? Sudah bisa Bang. Kenapa? Karena hasil min 6,75 ini adalah hasil dari limit di mana N-nya menuju berapa? Tak hingga. Jadi kalau N-nya menuju tak hingga, hasil dari limit itu, itulah dia integral. Jadi secara akhir, udah integralin aja. Dari 0 ke 3, bla 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 bla, hasilnya dapat seperti ini. Jadi ternyata integral itu jumlahan tak hingga kan. Nah ini seperti ini. Oke, ya. Nah ini menariknya di sini. Ya, kalau nanti pas integral itu kalian di SMA juga bisa itu. Nah, sekarang bagaimana dengan midpoint? Midpoint nanti ya. Ini midpoint rule itu sama seperti Bapak udah jelaskan minggu lalu, aturan titik tengah, pendekatan persegi panjang bukan sisi kiri kanan tetapi titik tengah. Nah, minggu depan kita masuk kepada sifat-sifat integral tak tentu. Tertentu yaitu diantaranya kalau integral fx dari A ke B sama dengan kalau dibalik batasnya bawah atas bawah menjadi diminuskan. Integral dari A ke A nggak ada bergerak jadi 0. Sifat-sifat integral lainnya jadi seperti ini dan nah ini. Oke. Sesudah itu nanti baru kita coba yang lain. Bapak rasa ini sudah cukup panjang lecture kita hari ini. Bapak rasa gini kita boleh selesai dan akhiri saja. Oke. Coba kalian on cam dulu one more. Sudah bisa dimengerti? Halo? Gimana Bang Muhammad? Fatin? Bang Reza? Bisa, Pak. Ngerti ya? Apa yang kalian ngerti behind kuliah ini? Seperti yang kalian sudah kuliah integral, belajar integral dari SMA. Bang Fatur, sudah jelaskan. Pendekatannya berbeda ya, Fatur Rahman ya? Iya, Oke. Pak. Udah Berbeda. mencari luas, kalau di kuliah kita menggunakan notasi
sigma itu dulu. Kapan sigma dari jumlah Riemann dari misalnya kalau n-nya sampai 10, suatu interval dibagi 10, itu masih sudah bisa nggak kita katakan integral? Belum, Pak. Kapan suatu sigma, Tuh, tak hingga, Pak. ya kalau n-nya sudah dibuat 2 juta hingga. ya, berarti persegi panjangnya semakin tipis, Ya, error Pak. semakin kecil, maka itu setara dengan mengintegralkan. Paham? Tapi kalau disuruh hitunglah sampai N20, itu belum Masih bisa, Pak. masih bisa dihitung secara manual dengan penjumlahan diskrit, dan dia belum bisa diinterpretasikan sebagai integral. Ketika n-nya tak hingga, itulah dia integral. Jadi integral itu sebenarnya jumlahan ya. Jumlahan dari sekian banyak partisi-partisi. Dan jumlahan itu akhirnya menyatakan luas. Tetapi manakala ada kurva yang fungsinya di atas sumbu X, sebagian di bawah sumbu X, maka kita tidak bisa lagi mengartikannya sebagai luas area di bawah kurva. Karena ada yang negatif, ada yang positif. Kalian akan mengatakan hasil akhir sebagai luas area di bawah kurva jika fungsi fx itu semuanya fungsi yang positif. Tidak ada kurva, jejak kurvanya yang di bawah sumbu X. Bapak rasa ini sudah cukup long lecture hari ini dan terlalu panjang. Thank you. Kita jumpa lagi besok. Jam berapa, Bang Batin? Besok jam 1, Pak. Hai, kita coba besok jam 1 ya. Iya, Pak. Lebih cepat. 1.15 juga tidak apa-apa. Oke, di ruang yang sama ya. Sampai jumpa lagi ya, Bapak akhiri kuliah kita hari ini. Demikian, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah ya, Bapak Lev ya.